untuk menjamin distribusi pupuk dan pemangkasan dengan pemangkasan 145 aturan demand atas produk pangan pendukung MBG seperti ayam dan telur meningkat signifikan tanpa gejolak inflasi. Ini karena pemerintah menjaga sisi supply, terlihat dari pertumbuhan PDB sektor ini yang di atas 5% dari sebelumnya, tidak lebih dari 2%. Manufaktur, mungkin slide yang sebelumnya. Manufaktur, perdagangan, dan Infocom juga berkontribusi besar terhadap aktivitas yang bernilai tambah tinggi. Hilirisasi terus dilanjutkan, perdagangan meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Infocom meningkat seiring pembangunan infrastruktur high-tech seperti data center. Berikutnya, kinerja sektor pertanian ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh 9,94%. Next, ini di tahun 2025 seiring peningkatan produksi padi dan jagung. Subsektor peternakan tumbuh 7,78%, didorong peningkatan produksi telur dan daging ayam. Aktivitas sektor ini mendukung program makanan bergizi, sehingga tidak terjadi inflasi dan tidak ada tekanan impor telur maupun daging ayam. Tanaman perkebunan tumbuh 2,95%, terutama produk sawit, sehingga dapat menangkap momentum harga sawit yang masih bertahan tinggi. Untuk perikanan tumbuh sebesar 4,95%, didukung baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kinerja positif sektor pertanian juga merupakan hasil perbaikan tata kelola di sisi hulu, termasuk kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemangkasan regulasi distribusi pupuk. Dengan fundamental yang semakin kuat ini, sektor pertanian diharapkan terus menjadi penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. Next. Inflasi di bulan Januari 2006 naik ke 3,55%, lebih tinggi dari Desember 2025 di 2,92%. Kenaikan ini lebih karena low base effect, dampak diskon listrik yang diberikan di awal tahun 2025, sehingga inflasi administrative price juga meningkat tajam ke 9,71% year on year dari 1,93%. Meskipun di atas sasaran, tekanan inflasi ini temporer dan akan ternormalisasi pada bulan Maret. Beberapa komoditas pangan mengalami penurunan harga, mendorong inflasi volatile food turun signifikan menjadi 1,14% year on year dari bulan sebelumnya sebesar 6,21%. Inflasi volatile akan terus dijaga melalui kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta penguatan peran Bulog. Inflasi inti naik dari 2,45% inflasi inti naik ke 2,45% didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang tumbuh sebesar 76,5%. Jika harga emas dikeluarkan, inflasi inti non emas bulan Januari 2026 mencapai 1,33%. Rendahnya inflasi ini membuka ruang bagi pemerintah untuk lebih ekspansif mendorong ekonomi tanpa resiko hyperinflation atau kepanasan. Jadi kadang-kadang orang melihat inflasi umum, tapi yang lebih bersih dari pengaruh global adalah inflasi inti yang non emas yang 1,3%. Sehingga kita bisa menyimpulkan dalam keadaan sekarang ekonomi belum terlalu kepanasan, sehingga masih ada ruang untuk mendorong ekonomi tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi tanpa memicu inflasi yang berlebihan. Pemerintah akan terus berkomitmen mengendalikan inflasi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan untuk MBG. Pemerintah juga menjamin pasokan dan kelancaran distribusi, serta memberikan stimulus diskon transportasi dan bantuan pangan. Sejak penempatan di September hingga memasuki Februari, strategi fiskal dengan penempatan 200T yang terus dikoordinasikan dengan strategi moneter Bank Indonesia konsisten mendukung likuiditas
M0 pada bulan Februari pekan pertama masih tumbuh sebesar 11,7%. Ini memberi ruang sebetulnya untuk kredit untuk tumbuh double digit juga. Pertumbuhan M0 akan dijaga tetap double digit. Bank Indonesia berkomitmen akan mendukung pemerintah dalam hal ini. Hasil koordinasi fiskal moneter ini nyata dirasakan. Kredit tumbuh 10% di bulan Januari dengan suku bunga yang terus kompetitif bagi masyarakat. Suku bunga kredit sudah turun ke 8,80% per Januari 2026 dibandingkan dengan Agustus lalu yang berada pada level 9,12%. Komitmen koordinasi kebijakan yang disepakati dengan BI akan terus dijaga dan kami bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan. Penempatan 200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang 6 bulan ke depan. Jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar. Kami mengharapkan bank lebih bersemangat mencari debitur tentunya dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Jadi kan jangan banyak orang itu, Maret habis, apakah banknya akan kehilangan likuiditas karena uangnya ditarik pemerintah? Dengan pernyataan barusan, saya tegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kami akan evaluasi kembali September nanti, 6 bulan setelah perpanjangan. Harapannya ekonomi sudah semakin bergerak lebih tinggi, berbagai program prioritas pemerintah semakin terlihat hasilnya, dan antara sudah semakin berperan, dan dana non-residen sudah semakin banyak masuk ke Indonesia dengan kinerja ekonomi dan kepercayaan Indonesia yang terus membaik. Itu tadi keterangan dari Menteri Keuangan terkait dengan kondisi keuangan negara dan juga potret terkait dengan inflasi saat ini di angka 3,55% dan juga suku bunga. Dan namun pemerintah menjamin terkait dengan inflasi harga pangan dan menjamin akan adanya pasokan pangan serta distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.